Arbaatun utawi patang perkara iku min kanzil jannati setengah saking gedunge atau gudange swarga. Ikhfa usadaqati iku nomor siji nyamarake sedekah. Wa kitmanul musibati nomor lorone nyimpen musibah. Wasilaturrahimi lan nomor telune nepung sanak atau silaturahim. Wa qaulu la haula wala quwata illa billah lan kalimat utawa ucapan atau perkataan la haula wala quwata illa billah. Al-Jami'us Shaghir juz pertama halaman 53. 4 perkara itu diantaranya gedung atau gudangnya surga. Artinya besar sekali pahalanya. Yang pertama, merahasiakan atau menyamarkan sedekah. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tidak perlu diiklankan, tidak perlu didengar-dengarkan. Kalau memang mendengar dengan sendirinya apa-apa boleh buat. Artinya kita jangan pamer, jangan sum'ah masalah babakan sedekah. Kalau kita pamer, sum'ah dan sejenisnya itu merupakan penyakit rohani. Penyakit rohani yang seperti itu bisa menghilangkan pahalanya sedekah, menghilangkan semua bagaikan bara api yang melalap kayu bakar, termasuk hasud atau dengki, takabur atau sombong, ghibah atau rasan-rasan pada orang lain. Ini tergolong penyakit rohani, harus kita jauhi. Yang pertama itu. Yang kedua, menyimpan rapat-rapat kalau kena musibah. Kalau dengar sendiri lain lagi. Sedikit-sedikit kita tidak boleh wadul-wadul atau ngersulo cara wong Jawa nih dengan orang lain. Ya memang semuanya itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada tulisannya sendiri. Kembalilah kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya musibah itu adalah kembalikanlah kepada Allah. Musibah yang paling besar adalah termasuk ditinggal kematian keluarga, karena selamanya tidak akan kembali ke dunia lagi. Perlu diketahui saudaraku semua di mana saja, musibah itu macamnya banyak sekali. Kita sakit, kesandung, misalkan bentuk yang demikian, itu juga musibah dan sebagainya. Jangan dikira kalau musibah itu hanya bentuk kematian saja, tidak. Nah, kalau memang kita misalkan kesandung entah bagaimana, dengan spontan bagaimana? Ya membaca istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada saudara atau teman meninggal dunia, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antaranya begitu. Yang kedua. Yang ketiga, silaturahim. Silaturahim itu adalah sambang sinambang dengan sanak famili, teman, keluarga.
Perlu diketahui, saudara itu bukan hanya saudara kandung saja. Saudara seiman, seagama itu juga merupakan saudara. Kita silaturahim di mana saja berada, itu juga pahalanya besar sekali atau banyak sekali. Kalau di Indonesia biasanya hari raya termasuk adat istiadat yang baik, saling berkunjung dari keluarga satu ke keluarga yang lain, saling bergantian. Kita jangan minta didatangi terus tapi tidak pernah mendatangi pada keluarga yang lain atau teman yang lain. Ya, bergantianlah. Walaupun usia kita lebih tua, kita harus saling mengingatkan, saling menasehati. Kadang-kadang usia yang sudah tua tidak mau silaturahim kepada usia yang lebih muda. Salah. Tradisi yang baik mari kita lestarikan, saling sambang sinambang, bergantian. Aja dumeh aku sing tuwa, sing nom-nom kudu rene. Lho. Yang mana yang longgar waktunya dulu, itulah yang menyempatkan lebih dulu. Kalau keluarga saya demikian, saudaraku, di mana saja berada. Misalkan saya lebih tua daripada keponakan saya datangi mereka. Tapi yang lebih baik memangnya yang muda itu mendatangi lebih awal kepada yang lebih tua usianya. Jangan terus yang tua belas sama sekali enggak pernah silaturahim kepada keluarga yang lebih muda. Kadang-kadang unen-unen Jawa, yo dumeh sing sugih diparani terus. Jangan gitu, jangan membedakan keluarga, jangan membedakan saudara, jangan membedakan teman. Itu tidak boleh. Kadang-kadang yang kaya dihormati, tidak boleh. Kita menghormati orang kaya termasuk sepertiga agamanya sudah. Gimana? Ya begitu. Masa kita lupa? Makanya harus kita mengerti. Kita menghormati, tawaduk dengan orang yang alim karena ilmunya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita tawaduk atau menghormati dengan orang yang kaya karena kekayaannya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau memang itu orang alim, maka hormatilah karena ilmunya. Di zaman akhir ini kadang terbalik. Gara-gara kaya dihormati, gara-gara pangkatnya besar dihormati. Ya lihat-lihat. Yang harus kita hormat orang yang alim karena ilmunya, semata-mata mencari ridho Allah. Jangan terbalik. Kita harus tahu, makanya harus mau belajar, mau mengaji di mana saja berada. Mengaji tidak hanya waktu muda saja, walaupun tua, usia senja, kalau memang belum mengerti wajib mengaji, wajib belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi utawi ndolek ilmu iku fardhatun wajib ala kulli muslimin ing atase tumerap saben-saben wong lanang, wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi utawi ndolek ilmu iku minal mahdi tumeka bandulan ilah lahdi tumeka maring lahat landak mati kadang ditalkin. Wajib. Ya, makanya kita kalau punya ilmu walaupun sedikit diminta atau digunakan orang lain, sampaikanlah, jangan salah paham. Kadang ada yang berdakwah ilmunya kelihatannya tidak seberapa, kadang dioyai, kadang dibuli, koyok pandai-pandai sendiri, koyok yo pinter-pinter dewi. Itu salah. Sedikit kalau memang ilmunya digunakan atau diminta orang lain, itu tandanya ilmu yang bermanfaat, yang barokah.
nanti akan besar dengan sendirinya. Orang dakwah jangan terus menunggu ilmunya setinggi langit, sebesar gunung. Kata siapa? Balighu anni walau ayatan. Balighu sampai no sapa sira kabeh ani saking ingsun nabi walau ayatan lan senajan anane iku sak ayat. Iku naik Al-Qur'an. Lan naik fikih walau baban lan senajan iku sak bab atau walau faslan atau sak fasal. Tidak usah menunggu setinggi langit atau sebesar gunung. Itu diantaranya yang nomor 3. Yang nomor 4 termasuk perkataan atau ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini adalah besar sekali pahalanya. Termasuk zikir la ilaha illallah. Termasuk membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu beberapa kalimat. Itu kalimat yang ringan tapi besar pahalanya besok di timbangan amal, dengan syarat kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Jadi mencari pahala itu di mana saja berada, banyak sekali. Demikian juga mencari dosa atau salah atau yang tidak baik juga banyak. Tergantung kita ini mau apa tidak, mau berusaha apa tidak. Kita harus berusaha yang terbaik. Terbaik hablum minallah, hablum minannas. Kedua-duanya harus baik. Kadang-kadang ada manusia ibadahnya getu, rajin, tapi dengan sesama manusia serekel, enggak gatuk, enggak linier, enggak searah, enggak ono gunane. Iya, benar apa enggak? Itu ajaran agama. Itu namanya orang pandai tapi gak mengerti. Sering saya sampaikan, maka kita semua kalau berdoa diantaranya mintalah menjadi orang yang soleh-solehah, mendoakan duriah atau anak juga soleh-solehah. Mengapa saudaraku semua di mana saja berada, orang yang soleh-solehah itu pasti baik, walaupun ilmunya tidak seberapa. Kalau memang menjadi anak yang soleh-solehah, orang yang soleh-solehah itu baik di mana saja berada. Kalau memang salah mau diingatkan dan berterima kasih dan lugowo zahir dan batinnya. Dan kalau memang tidak mengerti mau bertanya kepada yang mengerti. Kalau memang perintah atau memerintahkan dengan cara yang bijak karena dia mengerti. Itu diantaranya masih banyak sekali. Dan juga neriman, syukur, sabar, semata-mata mencari ridhonya Allah. Karena kalau semuanya kita ini sudah diridhoi oleh Allah, tidak ada barang yang sulit. Di mana saja enak, di mana saja ayem, tentrem, nyaman. Walaupun keadaan pada umumnya yang gimana nggak usah, karena kita punya ilmu. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib belajar ilmu tauhid, ilmu tentang mempelajari ketuhanan, wajib belajar ilmu fikih, tata cara beribadah, belajar ilmu akhlak tentang adab, sopan santun, ramah tamah, tawadhu, belajar ilmu-ilmu yang lain juga. Kalau ada orang yang pandai tapi tidak mengerti, apa gunanya? Contohnya gimana? Dipandang secara umum ilmunya banyak, pandai, dan belajarnya lama. Ia memang pandai, tapi tidak mengerti. Di zaman sekarang ini banyak. Coba lihat di luar sana. Coba lihat sendiri.
Kalau memang ada orang salah tidak mau diingatkan, sesuatu tidak mau bermusyawarah, itu diantaranya adalah orang yang hanya pandai tapi kan tidak mengerti. Lain dengan orang yang soleh-solehah. Kalau tidak jelas atau salah mau diingatkan oleh orang lain, mau bermusyawarah, itu orang soleh-solehah. Karena musyawarah itu dianjurkan Al-Quran juga. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, dalam surat Al-Baqarah 185. Kan ada. Nah, maka kita kalau menilai orang, kalau tahu melihat orang, apakah kita lihat sepak terjang belajarnya? Apakah kita lihat sehari-harinya? Ya memang kita lihat sampai seberapa pengetahuan agamanya sampai berapa, rekam jejaknya bagaimana. Karena semua orang yang ilmunya tinggi dalam pandangan umumnya, tidak semua itu dikehendaki Allah. Kalau memang dia dikehendaki Allah, maka dipandaikan dan mengerti, difahamkan masalah bab agama. Idza aradahu bihi abdan faqaha fiddin, faqahu fiddin. Hadis yang lain juga banyak. Idza aradahu bi abdin khairan fahamahu, dan sebagainya. Ada suatu hadis lagi, manis dada ilman walam yasdad minallahi lam yasdad minallahi illa bu'dan. Manis dada ilman walam yasdad minallahi illa bu'dan. Ya, orang termasuk itu, salah enggak mau diingatkan, merasa benar, egois, adikang adikung adigunung. Iku ilmune akeh tapi gak oleh ridhani Gusti Allah, malah gawe sorone wong liya. Kita semua ini dalam masyarakat butuh orang yang alim, ya alamah, orang yang soleh-solehah, yang pandai, yang mengerti. Tidak hanya pandai saja. Kalau hanya pandai saja, bujui orang banyak sekarang, salah nggak mau diingatkan, malah menutup-nutupi dengan alasan atau argumentasi yang rapi dan sebagainya. Nah, bagaimana ini? Ciri-cirinya itu sudah ada sendiri. Siapa yang akan menanam kebaikan pasti akan panen atau ngunduh kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Tergantung kita semuanya kita akan saksikan besok di hari pembalasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Surat Zalzalah dalam juz 30. Coba lihat di sana. Barang siapa berbuat kebaikan sedikit, maka akan diperlihatkan padanya. Barang siapa yang berbuat jelek atau tidak baik, maka akan diperlihatkan juga pada yang bersangkutan. Makanya jejak rekam kita semua hari-hari ini direkam, besok akan diputar filmnya. Film yang bagaimana, pernah rasan-rasan, pernah zalimi orang dan sebagainya, tidak ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya akan terjaring. Hukum dunia masih bisa terlewatkan, masih bisa dinego, masih bisa dikong kali kong, tapi hukum akhirat enggak ada ampunan. Kalau memang zalimi orang akan dibalas, akan dimintai pertanggungjawaban, akan disaksikan langsung besok. Mulutnya dikunci, tangannya berbicara, kakinya menjadi saksi.
dalam surat Yasin ayat 65 juz 23. Di situ disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut-mulut dikunci, tangannya akan berbicara, kakinya akan menjadi saksi apa yang telah diperbuat waktu hidupnya. Semoga kita semua mendapatkan taufik hidayah serta maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan mendapatkan ridhonya, serta anak-anak atau dzurriyyah kita dijadikan anak yang soleh-solehah. Khairunas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin.